Gimana nih kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada, selalu diberikan kesehatan ya. Nah, selama beberapa menit ke depan, aku, Nabila Firly Asyafiah Nur Faiza sebagai host di sini yang bakal nemenin kalian yang lagi gabut, pusing mikirin tugas, lagi beres-beres rumah. Dah, pokoknya yang lagi menjalankan aktivitas apapun itu di podcast perdana Himpunan Mahasiswa JKG. Pasti kalian udah kepo kan? Apa sih yang bakal dibahas di podcast pertama ini? Pastinya topik yang sedang hangat banget dibicarain di kalangan mahasiswa JKG, yaitu seputar kuliah offline. Nah, buat kalian, khususnya mahasiswa tingkat 1, wajib banget nih buat dengerin podcast ini. Buat bekal kalian nih, besok waktu ditanyain adik tingkat. Pastikan bakal ada tuh pertanyaan seputar Kak, ruang A tuh di mana sih? Kak, kantin tuh di mana sih, Kak? Pasti kalian bakal ngebatin gini kan? Lah, gue aja setahun tuh kuliah di rumah. Boro-boro ditanyain kantin. Ruang kelas gue aja masih sering lupa jalannya. Kalau kalian diem aja tuh pasti bakal malu kan? Kalau mau ngejawab ngasal, ya bohong dong namanya. Nah, serba bingung kan? Makanya, langsung aja yuk dengerin podcast kita kali ini yang pastinya bakal mengupas tuntas tentang kehidupan di JKG dengan narasumber yang sangat luar biasa. Langsung aja yuk kita panggilkan Mbak Kika. Yeay! Hai Firly. Firly kan ya aku manggilnya. Iya nih, bener banget. Panggilannya Selamat Firly. pagi. Selamat pagi Mbak Kika. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi ya lagi agak disibukkan sama penyusunan proposal skripsi sih. Widih, semangat nih mahasiswa tingkat akhir harus semangat dong ya. Nah, Iya. bolehlah kenalan dikit nih Mbak Kika biar teman-teman lebih kenal dengan narasumber keren kita satu ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Rizkika Ilmi Gumardani. Biasa teman-teman saya itu memanggil saya Kika. Saat ini saya merupakan mahasiswa tingkat akhir dari jurusan keperawatan gigi. Oh, sekarang udah ganti jurusan ya, namanya jurusan kesehatan gigi. Kesehatan gigi bener banget. Iya, prodi sarjana terapan terapi gigi. Sekarang saya itu tingkat akhir. Saya kalau di jurusan kesehatan gigi pernah menjadi Mbak keperawatan gigi tahun 2019, terus pernah jadi Komisi A Dewan Mahasiswa tahun 2018. Ya, itu aja deh. Wih, keren banget nih Mbak Kika. Baru awalan aja tuh udah, wih, kelihatannya wow, keren nih gitu. Jadi di sini tuh ya Mbak, aku tuh pengen nanya-nanya ke Mbak Kika seputar dunia perkuliahan di JKG. Soalnya kan ya, aku sama teman-teman mahasiswa tingkat 1 khususnya nih, kan baru pertama kali ngerasain kuliah dan ya langsung daring gini. Jadi kita tuh kayak nggak siap gitu Mbak. Dan ngerasa bosen banget kalau tiap hari cuma belajar di rumah aja. Nah, menurut Mbak Kika nih ya, gimana sih cara belajar yang efektif dengan sistem daring seperti ini? Untuk belajar yang efektif buat sistem daring seperti ini. Kalau aku sendiri emang nggak punya formula khususnya ya, tapi aku biasanya kalau sistem daring kayak gini, aku mencoba buat selain yang tatap muka sama dosen melalui Zoom meeting atau melalui uh, Gmeet gitu ya, aku biasanya bakalan lebih baca-baca lagi sih secara mandiri, mungkin cari di Google kayak gitu, terus Google Scholar kayak gitu. Jangan terpatok hanya yang apa dikasih dosen sih. Sebenarnya kayak gitu juga berlaku waktu kita offline dulu. Jadi kita ya namanya juga mahasiswa ya, berarti kita harus membedakan nih sama kita yang dulu, yang tadinya statusnya siswa SMA, kita kan biasa dikasih
langsung sama guru kita. Nah, sekarang sebisa mungkin kita harus mencari sendiri gitu, kayak gitu. Terus, hmm, apalagi kan biasanya dikasih tugas-tugas gitu ya. Sebenarnya tugas Benar-benar. emang, ya tugas emang berat ya. Tapi itu semua tuh ada hikmahnya gitu. Kalau nggak ada tugas tuh kita, jujur aja nih, kalau nggak ada tugas aku pasti juga malas buat belajar sebenarnya. Tapi karena ada Benar. tugas, jadi kita tuh mau nggak mau karena kita dikasih tanggung jawab dan itu kewajiban kita untuk mengerjakan. Nah, jadi ya udah kita bakalan memaksakan diri walaupun awal-awalnya terpaksa, nanti juga bakalan terbiasa kayak gitu buat kita mencari tahu tentang tugas-tugas ini, kayak mungkin ada pertanyaan nih, karies itu apa gitu kan. Mm-mm. Terus habis itu pasti kita bakal cari nggak cuma tentang pengertian karies, tapi kita bakalan mencari tentang apa penyebab karies, apa macam-macam karies, kedalaman karies itu apa aja, kayak gitu. Benar, Gitu. jadi makin kepo gitu ya, Mbak. Iya, Nah, jadi berarti intinya tuh kita tuh harus aktif gitu, cari-cari materi sendiri gitu. Jangan iya, terpaku sama materi yang dikirim sama dosen gitu. Sama itu satu lagi yang penting harus ikhlas kalau ngerjain sesuatu iya. pasti seneng gitu aja belajarnya. Bener kan, Ya, Mbak? benar-benar ya. Kuncinya tuh ikhlas. Mantap banget nih, Bun, tips dari Mbak Kika. Nah, sekarang buat Mbak Kika sendiri tuh ya, aku ada dua pilihan nih. Mbak Kika kan udah pernah ngerasain tuh kuliah online dan offline. Nah, menurut Mbak Kika, lebih enakan mana sih, kuliah online atau offline? Kasih alasannya ya, Mbak. Oke, kalau disuruh milih online atau offline, karena kita adalah basisnya vokasi ya, kampus kita Mm-mm. itu vokasi, lebih milih offline lah tentunya. Karena dengan online, saya jadi, aku tuh jadi kurang kurang pengalaman jujur nih, kayak untuk praktik-praktiknya kayak gitu. Walaupun kita tetap praktik di rumah, tapi kan kita nggak bisa yang seperti sebenarnya, seperti biasanya yang kita Mm-mm. lakukan secara offline di kampus. Mungkin Iya, benar. menambal kayak gitu, menumpat gigi yang biasanya kita em, langsung sama pasien di kursi gigi. Sekarang nggak tahu ya kalau yang tingkat 2 3 kan itu masih ada penumpatan. Kalau aku nggak ada, udah nggak tahu sih mereka sistemnya gimana, kurang tahu juga. Terus Mm-mm. kalau ini biasanya kita ke SD kayak gitu buat penyuluhan dan lain-lain. Sekarang karena SD juga nggak nggak sekolah ya, jadi itu nggak apa ya, kurang pengalaman gitu menurut aku. Semuanya tuh asik dilakuin offline sih, selain kuliah yang kayak gitu, apa yang berat, walaupun berat ya, tapi tuh kita punya temen-temen buat bercerita, buat saling bertukar pikiran. Yang hilang tuh di situ sih sebenarnya, karena kadang ngomong langsung sama ngomong lewat secara virtual daring gitu tuh gregetnya kurang Benar banget. gitu, kayak Beda gitu. banget gitu ya, Mbak. Dan kalau di rumah, kuliah di rumah kayak kurang support system dari teman. Kalau aku tipe orang yang mengambil energi dari teman-teman aku sih, jadi kalau udah ketemu temen tuh seneng gitu loh. Nah, kalau di rumah tuh kayak yang bosan, terus gampang habis energinya, rasanya kayak gitu. Heeh, bener banget. Aku setuju banget nih sama pendapat Mbak Kika. Soalnya tuh ya emang kalau kita kuliah secara online tuh ya bener semangat belajar tuh kadang emang kurang banget. Soalnya ya Mm-mm. gimana nggak ada yang teman-teman yang nyemangatin. Terus juga kalau kita offline kan enak tuh bisa ngantin-ngantin bareng gitu ya Iya, sama teman-teman, bener banget, bener banget. ngerasain dimarahin dosen secara langsung gitu kan beda Ya, sensasinya gitu ya. itu bumbunya di situ. Nah, bener banget. Nah, kita juga mau denger dong. Gimana sih Mbak kuliah offline di JKG itu? Boleh diceritain gimana aktivitas sehari-hari di JKG pas masih offline? Ceritanya kita flashback dikit nih ya, kayak nostalgia gitu di JKG. Oke, kayak tahun di rumah, kayak udah agak lupa sih sebenarnya. Lupa rasanya gitu. Ya, Dulu kalau seingetnya aja gitu Mbak. nggak tahu kenapa nih, aku tuh kalau setiap semester ganjil aku rasanya capek aja, kayak semuanya berat rasanya. Mungkin karena Mm-mm. SKS-nya setiap semester ganjil tuh banyak. Oh, Terus benar. biasanya aku berangkat itu pukul 7:30. Udah di kelas,
terus ya makul biasa. Biasanya kalau pagi itu makulnya teori, terus habis itu Hmm. habis selesai teori, kadang ada yang nyampe sore, ada juga yang emang dosen dari luar, luar akhirnya itu malam, sore nyampe malam itu ada. Terus em, biasanya kalau seandainya kita kuliah offline itu kita paling greget tuh di bagian nyari pasien. Itu bener-bener greget banget karena kadang kita udah hamin berapa jam mau praktek nih. Karena ternyata tuh pasiennya tuh kayak membatalkan janjiannya kita. Itu yang di situ yang bener-bener bikin Beli. nyebelin, bikin deg-degan aja gitu loh. Kayak, aduh aku udah mau penilaian, udah mau praktik, kok malah pasiennya mengundurkan diri gitu. Jadi Hmm. harus siap-siap pasien tuh yang banyak. Maksudnya punya cadangan-cadangan pasien kayak gitu. Heeh. Terus ya itulah tadi bumbu-bumbunya adalah ketika kita menemui dosen, terus kita bimbingan sama dosen, ya dosen kan pasti juga punya macam-macam karakter ya, dan kita yang harus memahami Hmm. gitu. Terus hmm, kalau udah capek ya biasanya aku sih ke kantin ya, ke kantin Baut gitu. Kalau makan mie ayam kayak gitu itu yang bikin kangen itu sih. Melampiaskan kekesalan gitu ya Mbak ya. Iya, Pokoknya melampiaskan gitu. iya, terus ya kita biasanya menghabiskan waktu banyaknya ya di klinik sih, di klinik, Hmm. terus di lab preklinik gitu, kayak ngerjain laporan. Nah, yang paling greget juga waktu offline tuh ya laporan numpuk itu pasti laprak gitu numpuk, minta tanda tangan dosen buat lapraknya kayak gitu sih, yang dulu waktu offline. Wah, seru banget nih ya. Aku dengernya tuh kayak wow gitu, kayak wah semester kamu gimana gitu. Aktivitas sehari-hari di JKG gitu. Nah, Mbak Gika nih, aku pengen nanya juga. Mbak Gika tuh ikut organisasi apa aja sih yang ada di kampus? Boleh diceritain dong? Kalau di kampus ya aku dulu waktu tahun 2018 aku ikut Dewan Mahasiswa di bagian komisi B tadinya, tapi karena ada pengunduran, kalau nggak salah temanku sakit kayaknya, terus akhirnya dia Hmm. cuti kuliah dan akhirnya aku pindah di komisi A. Terus Oh. selain itu aku ikut organisasi Mas Mbak Poltekkes Kemenkes Semarang yang paguyuban. Itu sebenarnya belum jadi organisasi sih, cuma kayak paguyuban aja. Terus kalau di Poltekkes juga kan setiap daerah itu punya organisasi daerah. Nah, aku ada dari Kabupaten Wonosobo itu namanya Keluarga Mahasiswa Wonosobo Poltekkes Kemenkes Semarang. Itu aku cuma Oh, ikut itu keren. sih. Aktif banget ya Bun kegiatannya. Duh, banyak banget. Nah, selain kuliah dan berorganisasi nih ya, Mm-mm. sekarang nih Mbak Gika lagi punya kesibukan apa sih? Misalnya lagi magang kah? Atau mungkin punya bisnis sendiri gitu? Hmm. Sabi banget nih Mbak, diceritain ke teman-teman Oh iya, semua. aku selama corona karena aku merasa gabut ya, aku punya small business gitu sih. Em, Wih, buat buat ngurangin kejenuhan aku, dan ini juga bener. lagi skripsi, itu benar-benar jenuh banget. Aku kadang merasa ya jenuh aja gitu loh. Aku bingung mau ngapain karena aku sebenarnya nggak punya hobi khusus gitu loh. Kalau seandainya aku punya hobi mungkin nonton film gitu kan bisa refreshing nonton film kayak gitu kan. Nah, karena aku nggak punya hobi khusus, aku juga bingung mau ngapain. Tiba-tiba aku diajak join sama temenku buat um, bisnis kecil-kecilan gitu. Ya bisnis strap, tahu kan strap masker itu? Oh, tahu-tahu yang lagi Ya, hits gitu kan Mbak ya. aku jual. Pokoknya cari Iya, peluang lah gitu. daripada aku apa galau-galau mikirin skripsi, Bener banget. ya aku sama diselingin itu sih jualan strap kayak gitu biar mengisi kesibukan gitu. Widih, Itu mengisi keren banget kesibukan, pokoknya. mengisi kelonggaran waktu. Bisa banget gitu ya, pokoknya bagi-bagi waktunya di saat udah mahasiswa tingkat akhir tuh yang pusing banget, masih bisa nyempetin waktunya buat cari duit. Wah, cuan pokoknya nomor satu ya, Ya, Mbak. yang penting cuan. Nah, benar. Nah, tadi kan di awal Mbak Kika sempat ceritain pas perkenalan kalau Mbak Kika nih
menyandang gelar Mbak JKG di tahun 2019. Mm-mm. Dan kalau nggak salah juga nih ya Mbak, pernah mengikuti Duta Bahasa di Wonosobo. Oh ya, Bener kan Mbak? apa kalau duta bahasa itu di Jawa Tengah, kalau yang di Wonosobo duta wisata. Oh, ya berarti ya dikit maaf Mbak. Gak apa-apa. Nah, boleh banget nih Mbak diceritain gimana prosesnya. Bisa cerita tentang gelar Mas Mbak dulu atau ajang Duta Bahasa dan itu tadi. Oke. Senyamannya Mbak Kika aja lah pokoknya. Oke. Sebenarnya itu semua tuh berkesinambungan ya. Aku tuh waktu tingkat satu kalau nggak salah, ya tingkat satu, aku tuh diajukan sama teman-teman kelas buat ikut Masba jurusan keperawatan gigi. Itu aku bener-bener Hmm, kayak yang, hah kok aku gitu loh. Aku tuh, nggak eh, nyangka eh, gitu. soalnya aku juga maksudnya kan eh, figur figur Mbak itu kan kayak yang cewek banget gitu ya kan, ya nggak? Sedangkan aku Bener tuh banget. aku nggak kayak gitu loh. Aku tuh orangnya tuh maksudnya agak keboyisan, maksudnya kayak tomboy, agak tomboy gitu loh. Terus habis kayak Ya. gitu, ya udah deh, oke aku ikut aja. Malah ternyata lolos 3 besar. Terus Hmm, waktu itu keren. waktu tahun 2017 ini nih, 2007 2018 atau 17 ya, kayaknya 17 apa 8, aku lupa deh sumpah. Itu antara tahun 2017 sama 2018 aku lupa. Kayaknya 2018 Saking awal deh kalau nggak salah. Nah, itu terus aku maju, ya udah deh. Malah dapet juara favorit waktu itu. Nah, terus keren banget. dari situ aku merasa kayak apa aku sebenarnya punya potensi ya di sini. Aku mikirnya gitu. Terus ternyata kita di pertengahan tahun 2018 itu ada pemilihan Duta Wisata Kabupaten Wonosobo. Akhirnya aku udah punya pengalaman nih buat apa pengalaman nih dari aku ikut Mas Mbak JKG. Aku nyoba aja gitu loh. Aku pengen nyoba sebenarnya tuh duta wisata itu gimana, karena image di luar tuh kayak duta wisata harus yang ya gitulah, maksudnya kayak yang harus kayak high class dan lain-lain, sedangkan aku pengen nyoba aja kayak Bener-bener. yang kayaknya nggak gitu deh, kayaknya nggak gitu gitu. Akhirnya aku nyoba, terus alhamdulillah masuk ke 15 besar finalis, terus akhirnya Mm-mm. jadi juara 3 waktu itu, jadi wakil 2 duta wisata. Gak nyangka juga sih sebenarnya bisa mendapatkan hasil yang kayak gitu tuh. Terus habis kayak gitu, di awal tahun 2019 akhirnya teman-temanku bilang, udah Ki, kamu kan udah lolos nih duta wisata, masa iya nggak mau mewakilin apa kelas lagi kayak gitu. Terus akhirnya aku mewakili kelas, terus jadi 3 besar, masuk 3 besar di jurusan dan jadi juara satunya waktu itu. Terus akhirnya maju kan ke tingkat Poltekkes, dan alhamdulillah Iya. di tingkat Poltekkes itu dapat juara best talent, jadi mbak best talent waktu itu benar-benar Hmm, kayak ya prosesnya tuh panjang ya menurut aku, karena di situ aku benar-benar dibantuin oleh teman-teman aku, tim aku dari Hima, terus teman-teman aku sama orang-orang jurusan juga. Ya pokoknya terima kasih yang pernah terlibat di proses aku ini. Nah, habis Bener. habis kayak gitu, aku ini dong, aku lebih penasaran lagi dong, karena apa aku emang punya potensi Mm. ya di sini. Aku kayak gitu, aku nantangin nantangin diri aku aja gitu loh. Aku pengen nantangin diri aku aja, karena aku sebenarnya nggak mau nunjukin ke siapa-siapa, karena kalau katanya kalau kamu pengen nunjukin ke siapa-siapa malah kamu nanti cepet puas dan kamu gampang sombong kayak gitu kan. Nah, aku cuma ingin membuktikan kepada diri sendiri sebenarnya kamu bisa nggak ya gitu loh. Aku penasaran, terus akhirnya aku mencoba untuk mendaftar Duta Bahasa Jawa Tengah, karena aku Hmm, juga apa ya penasaran gimana sih kalau jadi duta bahasa gitu. Alhamdulillah lagi akhirnya masuk ke jajaran 10 besar finalis duta bahasa Jawa Tengah, dan banget.
waktu grand final itu aku alhamdulillah bisa masuk 6 besar. Itu. Hmm. Semuanya Luar coba-coba. biasa banget. Jangan pokoknya jangan apa ya, buat teman-teman semua jangan pernah takut untuk mencoba. Kadang kita yang udah takut duluan gitu, udah overthinking, yang negatif thinking yang gak karuan dulu gitu kan. Nah, teman-teman, itu tadi tuh ada tips dari Mbak Kika. Jadi, Mbak Kika aja yang awalnya kayak, wah aku kayaknya nggak punya potensi, apa aku bisa sih gitu. Masa aku tau yang diajuin gitu. Yang awalnya kayak gitu aja, ternyata, wow, bisa tahu potensinya ternyata di sana gitu guys. Nah buat kalian nih yang udah dapat pesan dari Mbak Kika, pokoknya jangan takut buat nyobain, jangan overthinking dulu, jangan ngerasa insecure dan ngerasa kalian tuh nggak mampu, jangan kayak gitu. Pokoknya harus yakin, aku bisa, aku pasti bisa. Iya, Bener kan Mbak? benar. Ya, walaupun memang ya, ada memang beberapa macam hal yang nggak kita bisa lakuin kayak gitu kan. Tapi yang penting, apa ya, berani mencoba. Karena dengan berani mencoba, kita akan banyak belajar hal-hal yang baru di hidup kita, kayak gitu. Hmm, benar-benar setuju. Nah, Mbak Kika nih, selain pesan buat tadi, nah, pesan-pesan tentang seputar perkuliahan Mhm. atau apapun lah untuk adik-adik tingkatnya, boleh banget disampaikan nih. Pesan-pesan buat adik tingkat. Atau harapan lah. Pesan-pesannya tetap semangat sih. Tetap semangat. Kayak, Pokoknya eh, semangat ah, gitu ya, Mbak. Sekarang tuh iya, yang yang dibutuhin dibutuhin itu semangat semangat. gitu. Emang kayak selalu semangat aja dan percaya ke diri kamu sendiri. Memang dari corona tuh kita belajar banyak hal gitu loh. Ternyata tentang apa-apa yang direncanakan tuh belum tentu bisa terjadi. Dan Hmm, menurut aku kayak apa yang kamu punya apa yang kamu bisa lakukan saat itu, lakukanlah gitu loh. Mungkin kayak ngerjain tugas, kalau kamu bisa dikerjakan saat itu, kerjakan, jangan menunda-nunda waktu kayak gitu. Terus em, apa ya? Pokoknya manfaatkan waktu kamu yang kamu punya kayak gitu. Em, Tentang apa-apa yang kamu sedang lakukan di sebuah prosesnya tuh, kamu jangan lupa untuk menjadi manusia. Ya, manusia kan tahu sendirilah ya, pasti punya rasa capek kayak gitu kan, ya nggak apa-apa. Kalau capek istirahat aja dulu. Pokoknya jangan menyerah tentang sama keadaan kayak gitu. Terus tenang teman-teman, kalau seandainya kamu merasa lagi capek dan tuh aku kok nggak bisa-bisa ya, gitu. Tenang aja, kita bersandar ke waktu aja. Waktu yang bakal ngejawab semuanya kayak gitu. Mungkin besok kita sampai gitu. ya, bener Pokoknya banget nih semangat teman-teman. deh, Jadi, semangat. jadi buat teman-teman semua, kalian harus tetap semangat gitu dan jangan menunda-nunda waktu Mm-mm. gitu. Jadi selama kalian bisa mengerjakan sesuatu saat itu juga, yuk dikerjain gitu, apapun itu gitu. Jadi terus kalau kalian ngerasa capek, ya nggak apa-apa, istirahat aja. Namanya manusia kan juga Iya, ada capeknya benar, ya Mbak benar ya kan. banget. Yang penting jangan menyerah gitu. Nah benar. Ya tapi nggak kerasa banget nih Mbak. Ternyata podcast kali ini harus kita udahin dulu. Iya, makasih banget ya untuk Firly dan himpunan mahasiswa yang udah ngundang aku di podcast kali ini. Eh, Tapi buat teman-teman semua, jangan sedih ya. Buat kalian nih ya yang masih kepo atau pengen tahu tentang JKG atau malah mungkin tentang Mbak Kika, sambil nih kalian tanya-tanya dan kepoin di Instagramnya Mbak Kika di apa Mbak username-nya boleh Oh ya, disebutin? bisa tanya-tanya lewat Instagram aku @kikagumelar. Nah, di @kikagumelar dicatat nih guys. Dan jangan lupa juga buat kepoin Instagram Himpunan Mahasiswa di @himagira. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di bawah topik selanjutnya yang pengen kita bahas. Atau kalau kalian mau request bintang tamu juga boleh banget loh. Pokoknya kita tuh nurut deh apa mau kalian. Nah,
Aku juga mau bilang makasih buat Mbak Kika yang udah nyempetin waktu buat jadi narasumber di podcast pertama kita. Dan makasih juga buat teman-teman semua yang udah dengerin podcast Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi. See you next time, Sobat Dente. Terima Oke, kasih, Mbak Kika. Mbak Molly. Sama-sama.